Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selamat pagi saudara yang mendengarkan Warta Berita. Edisi pagi hari ini pendengar Selasa 16 Januari 2024 dengan Sari Berita. Pemkab Flores Timur perpanjang masa tanggap darurat bencana erupsi Lewotobi. KPUD Kabupaten Sika telah merilis data kekurangan surat pemilu 2024. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Flores Timur memperpanjang masa tanggap darurat kebencanaan akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki selama 14 hari ke depan. Laporan disampaikan Lady Badin. Perpanjangan masa tanggap darurat bencana dilakukan pemerintah Kabupaten Flores Timur, di mana perpanjangan masa tanggap darurat bencana ini berlaku selama 14 hari, yakni dari tanggal 10 Januari hingga 24 Januari 2024. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedomaran, kepada RRI. Dijelaskan Petrus, perpanjangan ini dilakukan menyusul adanya rekomendasi dari PVMBG terkait status Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di level awal. Bupati mengeluarkan penetapan masa tanggap darurat dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24. Saya kita tonton itu 14 hari, sampai kapan atau diperpanjang atau tidak itu sangat tergantung pada rekomendasi dari instansi yang berwenang atau ahli. Saat sekarang kita di fase tanggap darurat dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Januari. Pada fase tanggap darurat itu sekarang sementara ini berubah menjadi 7 desa peningkatan. Petrus Pedomaran juga mengungkapkan bahwa masa tanggap darurat ini bisa diperpanjang kembali ataupun dihentikan tergantung dari rekomendasi PVMBG nantinya. Dan saat ini Sekda Flotim tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memperluas radius jarak aman bagi masyarakat di 7 desa yang terdampak erupsi, dan hingga saat ini jumlah pengungsi berjumlah 6.500 jiwa lebih. RRI ND Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah melakukan penyortiran logistik secara khusus 5 jenis surat suara untuk pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sika menemukan masih ada kekurangan surat suara bagi pemilih di Kabupaten Sika. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Hal itu disampaikan Herimanto, juru bicara KPUD Sika, kepada RRI pada Minggu 14 Januari 2024. Herimanto mengatakan pada tahap penyortiran data kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 180 lembar, DPR RI sebanyak 239 lembar, DPD RI sebanyak 260 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 2.276 lembar, DPRD Kabupaten Kota Dapil Sika 2 sebanyak 6.500 lembar, Dapil Sika 3 sebanyak 1.500 lembar. Sementara surat suara untuk Dapil Sika 1 dan Sika 4 sudah terpenuhi. Terkait kekurangan 5 jenis surat suara tersebut, KPUD Sika secara berjenjang sudah melaporkan ke KPU Provinsi. Herimanto menjelaskan untuk logistik lainnya yang sudah diterima KPU Sika, yakni formulir C hasil plano untuk Presiden, Wakil Presiden, DPD, kemudian untuk DPRD Provinsi saat ini masih disortir sesuai kebutuhan untuk masing-masing TPS. Ternyata dalam kondisi baik ini memang 249.376, artinya ada kekurangan yang harus dipenuhi 180 lembar. Untuk presiden ini sebanyak 249.376. Nah, ini kan kekurangannya nanti harus terpenuhi 180 lembar. Mengenai kekurangan surat suara, Ketua DPRD Kabupaten Sika Donatus David mengatakan bahwa KPU Sika secepatnya berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat agar tidak mengganggu proses tahapan pendistribusian logistik pemilu sehingga pelaksanaan bisa berjalan baik sesuai harapan bersama. Ya, KPU bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan KPU Pusat untuk segera datangkan surat suara yang sisa. Kita berharap itu koordinasi secepatnya dan agar tidak mengganggu proses
pemilu ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita bersama. Ketua DPRD Sika mengatakan mengingat waktu tinggal 30 hari pelaksanaan pemilu, kemudian waktu efektif sekitar 25 hari karena butuh persiapan, maka KPUD Kabupaten Sika secepatnya berkoordinasi untuk segera datangkan surat suara yang sisa dari KPU Pusat. RRI Endervinus Fula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, jumlah kasus demam berdarah tinggi atau DBD di Kabupaten Nagekeo terus bertambah. Pada pertengahan bulan Januari sudah 30 kasus dirawat di Rumah Sakit Daerah Air Rabo. Informasi ini selengkapnya disampaikan Feriso. Tidaknya 1 minggu sekali itu melakukan pembersihan, kemudian melakukan 3M+. Demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Daerah Air Rabo, sebanyak 30 pasien DBD telah dirawat dan pasien tersebut didominasi oleh anak-anak. Dari jumlah kasus DBD, 8 orang masih dirawat, diantaranya anak-anak sebanyak 5 orang dan orang dewasa sebanyak 3 orang. Tidak ada korban jiwa hingga saat ini akibat serangan DBD. Salah satu orang tua pasien, Marcelina Patricia, menjelaskan awal mula gejala DBD yang dialami anaknya adalah muntah. Dirinya tidak tinggal diam dan langsung membawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya dinyatakan positif terserang DBD. Dirinya berpesan kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar selalu waspada terhadap wabah DBD saat ini. Panas tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 3 dan sekarang lagi hanya sempat tanggal 5 itu dia muntah, tanggal 6 pagi itu dia muntah, terasa lihat lemah, bisa bawa cek lab di Baisu, kena trombositnya rendah 78.000, bisa bawa ke dokter Paula di Konvensi situ, sudah dokter Paula dirujukan ke anak. Sementara pemerintah menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk melakukan pola hidup bersih yang dimulai dari lingkungan keluarga. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Leni Wahyuningsi kepada RRI menjelaskan, puncak kasus DBD biasanya terjadi pada bulan Januari tiap tahunnya. Hanya saja pada tahun ini kasusnya lebih tinggi karena faktor cuaca ekstrim, sehingga membuka peluang tempat perindangan nyamuk di lingkungan masyarakat semakin meningkat. Dalam upaya menekan penularan DBD yang lebih masif, pihaknya telah melakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya melakukan fogging pencegahan, penyelidikan epidemiologis, pemberantasan sarang nyamuk, dan larvasidasi menggunakan serbuk kimia larvasida dan melakukan upaya fogging fokus pada lokasi yang terjangkit serta melakukan edukasi pemberdayaan masyarakat. DBD memang mengikuti dengan pancaroba ya, perubahan musim hujan, tiba-tiba berhenti, hujan lagi, itu memang potensi untuk terjadi demam berdarah itu besar sekali. Dan memang penanganan selama ini kita mulai dari penyuluhan dan mendatangi warga melalui program DISPK, program Indonesia Sehat dengan berbasis pendekatan keluarga, itu sudah dilakukan oleh tim puskesmas sampai ke desa-desa masing-masing. Dan untuk DBD sendiri sebetulnya kalau masyarakat sadar untuk pembersihan, memutus rantai nyamuk, setidaknya 1 minggu sekali itu melakukan pembersihan, kemudian melakukan 3M+. Data kasus DBD 2022 sampai 2024, yakni 2022 suspek 34 orang, DBD 71 orang, meninggal 2 orang. Di tahun 2023 suspek 90 orang, DBD 49 orang, dan meninggal 1 orang. Sementara di awal tahun 2024 suspek kosong, DBD 30 orang, sementara meninggal tidak ada. RRI ND Feriso melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto lakukan penyaluran langsung bantuan cadangan beras pemerintah atau CBP kepada sejumlah keluarga penerima bantuan pangan yang berlokasi di kantor cabang pembantu Bulog Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan.
Bantuan cadangan beras pemerintah sebanyak 42.808 diberikan kepada sejumlah keluarga penerima bantuan pangan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto pada Senin 15 Januari 2024 bertempat di kantor cabang Pembantu Bulog Labuan Bajo. Airlangga Hartarto saat ditemui media menyampaikan terkait kegiatan penyaluran bantuan cadangan beras yakni sebanyak 10 kg per orang dan sesuai dengan instruksi Presiden bahwa bantuan ini akan terus berlangsung hingga Juni 2024 yang akan disusul dengan bantuan langsung tunai yang direncanakan pada akhir Januari atau awal Februari 2024. Kita lihat bahwa kebutuhan bantuan pangan yang dilakukan di NTT ini sudah disiapkan oleh Perumbulog dan kita lihat gudangnya sudah cukup baik. Bantuan pangan ini diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing 10 kg dan Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin sudah setuju untuk dilakukan sampai dengan bulan Juni. Dan beberapa masyarakat masih menunggu bantuan langsung tunai yang juga sudah disetujui oleh Bapak Presiden, namun masih memerlukan proses lanjutan dan mudah-mudahan akhir Januari atau awal Februari bisa kita realisasikan. Untuk di Kabupaten Manggarai Barat alokasinya 42.808 penerima bantuan beras. Di kesempatan yang sama, seorang petani Simplicius Bengkes, warga desa Batu Cermin, Labuan Bajo, mengaku sangat bahagia dengan bantuan yang diberikan karena sangat membantunya di tengah ketidakpastian panen akibat El Nino yang dampaknya sangat terasa di Labuan Bajo dan sekitarnya. Ia juga berharap semoga kedepannya bantuan yang diberikan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat di Manggarai Barat. Adapun kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden melalui Menteri Perekonomian atas bantuan yang diberikan. Yang sama-sama kita tahu masyarakat kita pada umumnya khususnya Manggarai Barat ini hampir seluruh karena cuaca yang kurang bersahabat sekarang. Seharusnya para petani sudah musim menanam mulai bulan Desember dan diperkirakan bulan 3 itu kan seharusnya panen. Tapi sekarang karena cuaca tidak bersahabat maka petani menunggu dengan keadaan begini. Nah, syukur bahwa pemerintah pusat, Bapak Presiden melalui Menteri Perekonomian ada bantuan untuk masyarakat tertentu ya, yang dianggap kurang mampu. Stok beras di gudang kantor cabang Pembantu Bulog Labuan Bajo saat ini berjumlah 644,5 ton beras dan stok ini menurut Airlangga cukup, begitupun dengan stok di NTT. Selain memberikan bantuan cadangan beras pemerintah, Airlangga Hartarto juga mendengarkan keluh kesah masyarakat diantaranya terkait kekurangan modal usaha dan juga menurunnya produktivitas pertanian akibat dampak cuaca panas El Nino. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sika mencatat sebanyak 2.370 penduduk di Kabupaten Sika belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sika, Putu Bota, kepada RRI Senin 15 Januari 2024 menjelaskan, meski masih banyak warga yang belum melakukan perekaman EKTP untuk data semester 1 tahun 2023 dari 237.703 wajib KTP, Kabupaten Sika sudah melaksanakan 99,2%. Dikatakan, berdasarkan data wajib penduduk di semester 1 tahun 2023 ini, maka pihaknya berpikir tidak terlalu berat untuk mengejar target perekaman itu. Sudah dilakukan perekaman 239.942. Jadi terhadap wajib KTP yang semula ditetapkan dari data agregat semester 1, kita sudah melampaui jumlah yang ditetapkan. Masih ada 2.370 warga yang memang belum melakukan perekaman, dan ini kalau Dukcapil Sika fokus kepada 99% warga yang sudah lakukan perekaman, sebenarnya dari perhitungan di atas kertas sebenarnya bisa memenuhi. Cuma karena memang ada yang lebih prioritas untuk dilakukan, maka akan kami dorong untuk bisa terrealisasi di tahun 2024 ini. Ia melanjutkan, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin agar warga masyarakat yang belum melakukan perekaman bisa terekam secepat mungkin dengan melakukan program jemput bola sehingga semuanya bisa memiliki KTP. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.